warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatul Mutmainah dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 4A dengan NIRM 04031938. Di sini saya sedang berada di PPP Kecamatan Bolo untuk melakukan wawancara kepada penyuluh pertanian lapang atau PPL tentang penetapan metode penyuluhan pertanian. Untuk mengetahui videonya, mari ikuti saya dan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatul Mutmainah dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 4A, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang penerapan metode penyuluhan pertanian. Sebelumnya, Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Hidayat. Saya selaku PPL di Kecamatan Bolo. Ini terima kasih untuk adik-adik yang dari Polbangkan yang telah datang untuk sekaligus bersilaturahmi dengan kita di PPP Kecamatan Bolo untuk mewawancarai ya salah satu PPL atau beberapa PPL lah untuk tugas teman-teman dari teman-teman Polbangkan ya. Terima kasih. Selamat datang juga di PPP Kecamatan Bolo. Mungkin bisa langsung aja ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, jumlah kelompok tani yang ada di PPP Kecamatan Bolo ini berapa? Untuk jumlah kelompok taninya ya, kita punya 14 desa dengan jumlah kelompok tani ada 242 kelompok tani. Untuk yang kedua, untuk wilayah binaan Bapak sendiri itu di desa mana saja? Saya di Desa Kenanga ya. Kita di Kecamatan Bolo itu ada 14 desa, dipegang oleh 14 penyuluhan juga. Untuk selanjutnya, penetapan metode yang dilakukan selama kegiatan penyuluhan itu. Metodenya itu ada banyak ya sebenarnya, ada obrolan sore, ada terus temu karya, temu usaha, terus ada demonstrasi juga. Sebelum penerapan dari metode penyuluhan pertanian, yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi potensi wilayahnya. Setelah melakukan identifikasi potensi wilayah, nah kita lihat dulu calon dari orang yang akan kita penyuluhkan gitu. Maksudnya jika umurnya di atas rata-rata ya atau sudah tua, tentunya mungkin matanya udah agak rabun, pendengarannya sudah kurang, itu jangan lakukan penyuluhan dengan menggunakan pamflet karena dia itu susah sekali kalau untuk melihat pamflet atau brosur yang kita bawakan. Makanya kita perlu melakukan penjaringan ini dulu, sasaran atau target dari yang akan kita penyuluhkan dulu ya. Jangan langsung disuluhkan, misalnya ada rame-rame orang gitu, kita langsung menggunakan ajang sana perorangan gitu. Tapi lihat dulu orangnya gitu. Apakah yang kita sampaikan nanti bisa ini nggak didengar secara optimal nggak oleh target. Untuk yang selanjutnya Pak? Untuk selanjutnya, respon petani terhadap metode yang dilakukan itu seperti apa? Respon petani ya terhadap metode yang kita gunakan sih responnya ya baik juga ya. Apa yang saya katakan tadi ya tergantung dari target yang kita akan penyuluhkan sebenarnya. Nah, kalau misalnya yang tua agak susah gitu, pasti responnya lambat. Kalau yang muda ya responnya pasti cepat karena masih pola pikirnya masih bagus, masih fresh juga. Itu untuk respon dari para petani ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, komoditas yang paling dominan yang ada di Kecamatan Bolo ini? Yang dominan itu padi, jagung, kedelai, masih itu ya kajale kalau kita sebutnya dulu sampai sekarang kalau misalnya. Selanjutnya itu kan biasanya ada hambatan atau kendala dari petani itu apa saja? Kendalanya itu yang pertama kendala teknis di lapangan atau kendala yang mereka hadapi di lapangan. Yang mereka hadapi masalah-masalah Masalah-masalah yang mereka hadapi ya.
Tentunya kita itu sering merekomendasikan dulu sistem Jajar Legowo ya, sistem Jajar Legowo yang dimana ini tingkat kesulitan penerapannya di masyarakat itu susah banget. Kenapa susah? Karena dari segi penerapannya harus menggunakan alat dulu atau menggunakan tali, kan itu sudah ribet banget ya. Itu pun belum lagi biaya untuk sewa teman-teman yang nanam itu menggunakan itu. Para itu juga nggak mau nanam secara Jajar Legowo karena susah juga buat mereka. Itu tingkat kesulitan yang dilakukan oleh petani. Tapi kami juga dari penyuluh tetap memberikan motivasi atau suntikan motivasi untuk para petani untuk tetap mau nih melaksanakan Jajar Legowo. Kenapa harus sistem Jajar Legowo? Karena bagus juga ya, karena ada sistem pencahayaan yang juga bisa masuk, udaranya bisa masuk ke sana juga. Jadi kita tetap melakukan suntikan motivasi terhadap petani. Yang kedua, tidak bisa kita pungkiri ya kalau masalah hama penyakit juga untuk para petani juga. Nah, sering dikeluhkan juga tuh kayak para PPL-nya kenapa gitu. Nah, itu yang sering kendala-kendala. Tapi kalau kendala secara mereka itu secara teknis, maksudnya dalam kita menerapkan metode yang mungkin masih kurang ya, maksudnya responnya masih bagus gitu. Kalau secara di lapangan mereka menerima atau tidak menerima metode yang kita terapkan di para petani itu masih Legowo diterima, apalagi yang masih muda. Tapi kalau yang tua ya kita pikir panjang dulu. Selanjutnya, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak biasanya kepada petani? Biasanya pendekatannya itu tentunya pendekatan emosional itu penting ya, pendekatan untuk kita mengetahui lebih dalam petani-petani kita itu seperti apa, karena satu PPL ya, dimana harus tahu psikolognya dulu, kebiasaannya seperti apa. Nah, sehingga bisa ditentukan metode apa yang bisa kita gunakan gitu. Apa tadi pertanyaan? Pendekatan kalau ini pendekatannya ya pendekatan secara individual kalau biasanya saya, dan ada juga pendekatan secara kelompok. Nah, pendekatan secara kelompok itu kita undang para petani itu di misalnya di satu kelompok ya, di rumah Pak RT atau di Pak RW atau kepala ketua kelompok taninya, itu kita lakukan pendekatan secara kelompok. Tapi biasanya saya tuh sukanya pendekatan secara individu ya. Kita turun ketemu petani, misalnya di ladangnya kita ketemu beliau gitu, kita ajak ngobrol masalahnya apa di petani, masalahnya di lahannya apa gitu, bisa kita komunikasi secara langsung. Nah, itu biasanya saya melakukan penyuluhan secara langsung juga. Nah, penyuluhan secara langsung kan ada beberapa, pendekatan kelompok, ada pendekatan individu. Nah, kalau pendekatan secara tidak langsung ya kita bisa menggunakan seperti ada nih, video juga bisa pakai. Yang kedua menggunakan pamphlet atau brosur. Tentunya kita lihat dulu target kita seperti apa. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan penyuluhan kan yang dilakukan karakteristik petani itu berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi karakteristik petani yang berbeda itu bagaimana? Yang pertama, kalau masalah karakteristik tentu ya, karena kita itu berhubungan dengan masyarakat. Yang dimana di masyarakat itu ada yang muda, ada yang kecil, ada yang sudah tua. Tentunya kita lakukan dulu penyaringan terhadap target penyuluhan kita. Nah, misalnya yang muda ya kita enak aja cara kasih taunya karena masih fresh. Nah, itu kalau yang karakteristiknya itu beda-beda. Nah, kita ketahui dulu psikolognya seperti apa. Metode penyuluhan seperti ini cocok nggak dengan yang masih muda? Metode yang ini cocok nggak sama yang tua? Kan nggak mungkin juga orang yang penglihatannya kurang kita sodorkan pamflet, kan nggak bisa melihat juga awaknya anak dari pere. Sehingga kan kita pendekatannya secara sana kita kasih tahu, atau bisa kita menggunakan demonstrasi cara. Kalau biasanya demonstrasi itu lebih enak biasanya, demonstrasi petani-petani yang sudah renta atau yang sudah tua. Nah, misalnya yang muda bisa kita menggunakan pamflet, brosur atau video nih buat para petani-petani milenial atau petani-petani yang masih muda. Biasanya mereka itu kan
aktif ya di media sosial kan. Nah, bisa kita menggunakan metode video juga. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bisa saya belajar dan terapkan juga. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja proses wawancara saya kepada PPL. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.